Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin memperkenalkan diri. Di sini nama saya Ardian Reza Putra dengan NIM 2023230032. Di sini saya akan mereview jurnal dengan tugas mata kuliah Mobile Computing. Oke, yang pertama-tama kita masuk ke tampilan ini. Sebentar, kita masuk ke slideshow tersebut. Oke, di halaman pertama ini kita disuguhkan dengan review jurnal yang berjudul Cloud Computing Analysis of Hybrid Networks on Raspberry. Itulah judul yang ingin saya review jurnal. Di sini selanjutnya yaitu berisi latar belakang. Latar belakang berisi tentang perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini berlangsung sangat pesat. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pengelolaan data, penyimpanan informasi, serta akses layanan digital yang cepat dan fleksibel. Salah satu teknologi yang berperan penting dalam menjawab kebutuhan tersebut adalah cloud computing. Cloud computing memungkinkan pengguna untuk mengakses sumber daya komputasi seperti server penyimpanan data dan aplikasi melalui jaringan internet tanpa harus memiliki infrastruktur fisik sendiri. Dengan konsep ini, pengguna dapat menyimpan, mengelola, dan berbagi data kapan saja dan di mana saja. Dalam praktiknya, cloud computing telah banyak diterapkan kepada berbagai sektor seperti pendidikan, bisnis, pemerintahan, dan industri kreatif. Namun, penggunaan layanan cloud publik yang disediakan oleh pihak ketiga seperti Google Drive, Dropbox, seperti Google Drive, Dropbox, dan OneDrive masih memiliki beberapa keterbatasan. Keterbatasan tersebut antara lain yaitu kapasitas penyimpanan yang terbatas, ketergantungan pada penyedia layanan, biaya langganan yang sangat mahal, serta risiko keamanan dan privasi data. Karena data pengguna disimpan di server milik pihak lain. Hal ini menjadi perhatian serius, terutama bagi institusi kecil, komunitas, maupun individu yang membutuhkan kontrol penuh terhadap data mereka. Di sisi lain, membangun infrastruktur cloud sendiri, private cloud, dengan server konvensional membutuhkan biaya yang cukup besar, baik dari segi perangkat keras, konsumsi daya listrik, maupun perawatan sistem. Kondisi ini menjadi kendala utama bagi usaha kecil, sekolah, dan organisasi dengan keterbatasan anggaran. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah solusi. Alternatif yang mampu menghadirkan layanan cloud dengan biaya rendah, fleksibel, dan tetap memiliki kerja yang memadai. Seiring berkembangnya teknologi perangkat keras, hadir Raspberry Pi sebagai komputer mini, single board komputer yang memiliki ukuran kecil, konsumsi daya rendah, serta harga yang relatif murah.
Raspberry Pi awalnya dikembangkan untuk kebutuhan edukasi, namun kini telah banyak digunakan sebagai server kecil, media center, sistem Internet of Things atau IoT, hingga platform eksperimen jaringan. Dengan kemampuan tersebut, Raspberry Pi berpotensi dimanfaatkan sebagai server cloud skala kecil yang sangat efisien dan ekonomis. Itulah latar belakang yang saya rangkum dan saya ringkas pada jurnal ini. Selanjutnya ada teknologi dan istilah penting. Pada teknologi istilah penting ini berisi dengan cloud computing. Apa sih itu cloud computing? Cloud computing adalah model layanan komputasi yang menyediakan sumber daya seperti penyimpanan, aplikasi, dan layanan jaringan melalui internet. Itulah yang disebut cloud computing. Yang kedua ada Raspberry Pi. Apa itu Raspberry Pi? Raspberry Pi adalah fingerboard komputer berbiaya rendah, hemat daya, dan cukup stabil untuk dijadikan server skala kecil. Itulah yang disebut Raspberry Pi. Yang ketiga ada hybrid network. Apa sih hybrid network itu? Hybrid network adalah kombinasi jaringan LAN, local area network, dan WAN yang sering kita sebut internet, yang memungkinkan akses lokal cepat dan akses jarak jauh yang fleksibel dan sangat efisien. Itulah yang disebut hybrid network. Dan yang keempat yaitu ada Nextcloud. Aplikasi cloud storage berbasis open source yang menyediakan fitur upload dan download file, serta sinkronisasi data, manajemen user, kontrol akses, dan istilah jaringan penting, bandwidth, yaitu kapasitas transfer data, latency atau ping, yaitu adalah waktu respon jaringan, throughput atau kecepatan efektif transfer data, dan sinkronisasi data, yaitu pembaruan sinkronisasi data, yaitu pembaruan data otomatis antar perangkat. Itulah teknologi dan istilah penting yang saya rangkum dan saya ringkas pada jurnal ini. Selanjutnya kita masuk ke slide selanjutnya. Di slide selanjutnya, pada review jurnal ini berisi tentang permasalahan dan tantangan. Apa sih isi dari permasalahan dan tantangan ini pada jurnal tersebut? Yaitu yang pertama, ada keterbatasan hardware Raspberry Pi, RAM, dan CPU terbatas, berpengaruh pada performa saat banyak user mengakses sistem secara bersamaan, atau sering juga yang kita sebut yaitu pada adanya lagging ya, sistem atau nanti bisa nge-lag atau gimana. Dan yang kedua ada stabilitas jaringan hybrid, yaitu akses LAN dan internet memiliki performa berbeda yang harus dioptimalkan. Dan yang ketiga ada keamanan data. Data harus tetap aman meskipun sistem diakses dari jaringan publik. Mana yang keempat yaitu ada manajemen pengguna. Pengaturan hak akses dan user menjadi tantangan dalam sistem cloud mandiri. Itulah isi permasalahan dan tantangan pada review jurnal ini. Selanjutnya kita ada metode pemecahan masalah dan namanya pada jurnal ini. Ayo kita simak baik-baik. Yang A, metode implementatif, yaitu berisi instalasi sistem operasi Raspberry Pi
dan konfigurasi Apache, PHP, dan MariaDB. Dan selanjutnya ada instalasi dan konfigurasi Nextcloud. Selanjutnya ada perancangan topologi hybrid network. Dan yang B, metode eksperimental, yaitu berisi tentang pengujian ping atau yang disebut latensi, pengujian kecepatan upload dan download, pengujian akses LAN versus internet, dan pengujian akses multi-user. Dan metode ini bertujuan membuktikan kelayakan Raspberry Pi sebagai server cloud hybrid. Dan ada pendekatan umum. Penelitian ini menggunakan pendekatan rekayasa sistem berbasis prototype, memanfaatkan Raspberry Pi sebagai server cloud dengan jaringan hybrid, diintegrasikan dengan aplikasi Nextcloud untuk layanan cloud storage. Dan yang kedua, ada tahapan metode atau dirinci. Yang pertama ada instalasi sistem operasi Raspberry Pi diinisialisasi dengan Raspbian Linux. Dan yang kedua ada konfigurasi jaringan hybrid, yaitu penetapan alamat IP statis dan pengaturan jaringan antara Raspberry Pi dengan router lokal agar dapat diakses lokal network dan internet. Dan yang ketiga ada deploy Nextcloud pada Raspberry Pi yang itu berisi tentang install Apache Server, PHP 7, MariaDB, dan instalasi dan konfigurasi Nextcloud sebagai platform cloud storage. Dan yang terakhir atau yang keempat, pengujian kinerja cloud, yaitu berisi uji ping, upload atau download, dan performa akses dari beberapa perangkat berbeda, seperti PC, laptop, smartphone, atau dan lain-lainnya. Secara esensial, metode ini adalah desain sistem, konfigurasi perangkat lunak, serta evaluasi performa jaringan hybrid pada Raspberry Pi. Oke, itulah metode pemecahan masalah dan namanya yang saya ringkas dan saya rangkum pada jurnal tersebut. Wah, banyak juga ya pemecahan masalahnya, teman-teman. Oke, kita akan menuju halaman selanjutnya. Di halaman selanjutnya ada kontribusi utama penelitian. Apa sih isinya kontribusi utama penelitian? Yang pertama, ada penyediaan model cloud computing mandiri berbiaya rendah. Yang kedua, ada membuktikan Raspberry Pi layak sebagai server cloud, yaitu skala kecil. Yang ketiga, ada memberikan solusi hybrid network yang fleksibel dan efisien. Yang keempat, ada menjadikan referensi implementasi cloud untuk institusi kecil seperti sekolah, seperti ya pemerintahan atau institusi kecil lah. Dan ada juga menghasilkan prototipe cloud computing murah berbasis Raspberry Pi yang dapat dijadikan bridge antara server lokal dan akses internet. Menunjukkan bahwa cloud hybrid kecil dapat memuat sinkronisasi data lintas perangkat dengan performance yang layak tanpa server dan biaya tinggi. Jadi kita memiliki biaya yang sangat efisien dan sangat murah. Tidak perlu memikirkan biaya. Dan yang terakhir yaitu memberi implementasi praktis bagi komunitas usaha kecil atau sekolah yang membutuhkan cloud lokal. Itulah kontribusi utama penelitian ini. Dan
pada jurnal tersebut. Itulah isi kontribusinya. Oke, kita lanjut ke halaman selanjutnya. Di halaman selanjutnya yaitu ada hasil implementasi. Apa sih hasil implementasi pada jurnal ini? Oke, saya jelaskan. Yang pertama ada sistem cloud berjalan stabil. Yang kedua ada penggunaan dapat upload, download, dan sinkronisasi data. Yang ketiga, akses LAN memiliki latensi atau ping rendah dan kecepatan tinggi. Jadi, ketika jaringan kita rendah, kecepatan tersebut masih tinggi dan akses internet tetap dapat digunakan meskipun lebih lambat. Yang terakhir yaitu sistem mampu melayani beberapa pengguna simultan. Dari pengujian yang dilakukan, penelitian menunjukkan network testing, latensi atau ping antara cloud server dan perangkat dalam LAN sangat rendah. Bisa sampai 4-6 ms atau milisecond, menunjukkan stabilitas bagus dalam jaringan lokal. Upload dan download speed, rata-rata upload yaitu sampai 13-15 detik untuk file video 46 MB. Wah, sangat cepat ya teman-teman. Untuk rata-rata upload tersebut, rata-rata downloadnya yaitu 1,3 atau 3,5 detik tergantung media koneksinya, wired versus wireless. Lumayan ya. Dan ada simultaneous user. Sistem dapat melayani setidaknya 8-12 pengguna secara simultan tanpa error berat. Jadi sangat efisien, lumayan banyak lah ya untuk pengguna bisa menggunakan. Dan kesimpulan kinerja, Raspberry Pi 3 mampu menjalankan server hybrid cloud dengan performa yang memadai untuk skala kecil. Jadi, itulah hasil implementasi yang saya rangkum dan saya ringkas pada jurnal ini. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Di selanjutnya ada evaluasi penelitian pada jurnal ini. Apa sih evaluasi penelitiannya? Marilah kita simak. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan performa jaringan lokal dan internet. Parameter evaluasi meliputi latensi, kecepatan transfer data, dan stabilitas sistem. Hasil evaluasi menunjukkan Raspberry Pi cukup andal untuk kebutuhan cloud skala kecil. Evaluasi dilakukan berdasarkan latensi atau ping atau jaringan lah yang kita sebut, dan kecepatan transfer data, stabilitas sistem. Hasil evaluasi menunjukkan Raspberry Pi cukup andal untuk cloud skala kecil. Meskipun tidak ditunjukkan untuk beban besar seperti enterprise cloud. Dan di sini ada kekuatan. Yang pertama ada solusi low cost cloud server yang dapat dioperasikan secara lokal. Dan yang kedua, ada penggunaan perangkat sederhana sehingga dapat direplikasi di banyak lingkungan. Itulah kekuatan. Dan ada keterbatasannya juga loh teman-teman. Dia memiliki 3 keterbatasan yang saya rangkum dan saya ringkas, yaitu yang pertama ada performance-nya masih lebih rendah dibandingkan server cloud profesional di internet. Dan yang kedua, belum ada evaluasi keamanan tingkat lanjut seperti proteksi akses atau enkripsi data. Yang ketiga, ada kapasitas masih terbatas oleh hardware Raspberry Pi sendiri. Itulah evaluasi penelitian yang saya rangkum dan saya ringkas pada jurnal ini. Mari kita menuju ke selanjutnya. Selanjutnya, ada ide pengembangan masa depan. Ide pengembangan selanjutnya
dapat mencakup penggunaan Raspberry Pi dengan spesifikasi lebih tinggi loh. Peningkatan keamanan menggunakan enkripsi dan firewall lanjutan, serta integrasi dengan teknologi IoT dan edge computing. Beberapa ide pengembangan ke depan yaitu yang pertama, ada penggunaan Raspberry Pi dengan RAM lebih besar. Dan yang kedua, ada implementasi enkripsi end-to-end. Yang ketiga, ada integrasi firewall dan sistem keamanan lanjutan. Yang keempat, ada integrasi dengan IoT dan edge computing. Yang kelima, ada perbandingan performa dengan server cloud konvensional. Itulah ide pengembangan masa depan yang saya rangkum dan saya ringkas pada jurnal ini. Oke, baik, kita akan menuju ke selanjutnya. Selanjutnya, ada kesimpulan pada jurnal ini, yaitu ada penelitian ini membuktikan bahwa cloud computing berbasis Raspberry Pi dengan jaringan hybrid dapat menjadi solusi efisien, ekonomi, dan fleksibel. Sistem ini cocok diterapkan pada lingkungan kecil, seperti sekolah, kantor kecil, dan komunitas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa cloud computing berbasis Raspberry Pi dengan hybrid network dapat diimplementasikan dengan baik. Sistem ini ekonomis, fleksibel, dan mudah dikembangkan. Cocok untuk sekolah, kampus, kantor kecil, dan komunitas, dan memberikan kontrol penuh terhadap data pengguna. Penelitian ini berhasil membangun dan menguji prototipe cloud computing berbasis Raspberry Pi dengan jaringan hybrid yang efisien, murah, dan berkinerja baik untuk skala kecil untuk menengah. Solusi ini sangat cocok untuk pendidikan UMKM, komunitas teknologi, atau individu yang ingin cloud privat tanpa investasi besar. Jadi, itulah kesimpulan yang saya ringkas pada jurnal ini. Pada review jurnal ini, saya mengambil dan berisi tentang latar belakang, teknologi dan istilah penting, permasalahan dan tantangan, dan metode pemecahan masalah dan namanya. Ya, dan ada juga kontribusi utama penelitian, hasil implementasi, dan evaluasi penelitian, dan juga ide pengembangan masa depan. Dan yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Oke, baik, itulah review jurnal singkat saya. Semoga mudah dipahami dan mudah dimengerti. Sekian dari saya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Begitulah review saya untuk jurnal ini. Jika saya ada salah kata atau salah perbuatan, mohon dimaafkan. Saya tutup video ini. Oke, terima kasih. Inilah review jurnal saya untuk tugas presentasi pada mata kuliah mobile computing. Mudah-mudahan bisa kalian mengerti dan bisa kalian terima. Mohon maaf, saya ucapkan sekali lagi jika saya ada salah. Dan waktu sudah menunjukkan bisa ya, teman-teman. Mungkin cukup sekian. Saya akhiri saja ya untuk videonya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye bye teman-teman.